Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, di pertemuan ke-7 akuntansi sektor publik, kita akan membahas mengenai laporan keuangan daerah. Ada 5 akuntansi yang akan kita bahas. Yang pertama, akuntansi pembiayaan, lalu surplus dan defisitnya. Yang kedua, yang ketiga itu ada akuntansi untuk kewajiban, akuntansi ekuitas, dan akuntansi aset. Pertama kita bahas dulu akuntansi pembiayaan. Struktur anggaran dan pendapatan daerah meliputi komponen anggaran pendapatan diikuti dengan komponen belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Asas dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah adanya keseimbangan di dalam neraca dalam penyusunan APBD secara keseluruhan. Namun, di lapangan ada keadaan di mana pendapatan dan belanja daerah itu tidak selalu sama dengan perhitungan anggarannya. Nanti bisa terjadi surplus atau defisit. Untuk pengelolaan anggaran, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Lalu, apa sih pembiayaan itu? Pembiayaan adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Ini berarti menurut pasal 23 Peraturan Mendagri tahun 2006 itu pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pendapatan yang lebih besar daripada pendapatan yang kurang dari belanja, jadi pendapatannya lebih sedikit daripada belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka akan terjadi defisit. Ini harus ditutup dengan sumber daya pembiayaan penerimaan. Sedangkan jika pendapatan lebih besar dari belanja, maka terjadi surplus dan dialokasikan untuk pembiayaan pengeluaran. Apa saja sih contoh pembiayaan penerimaan itu? Contohnya itu ada silpa, sisa lebih perhitungan anggaran, ada pencairan dana cadangan, ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Ini nih adalah pembiayaan penerimaan yang diterima ketika pemerintah itu mengalami defisit. Jadi kalau misalnya dana mereka kurang nih, mereka bisa mendapatkan anggaran, mendapatkan uang kas berasal dari silpanya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu mengalami surplus, ada lebih anggarannya, bisa dipakai tahun ini buat membiayai belanjanya. Lalu pembiayaan pengeluaran itu contohnya seperti apa? Seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, ada pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Jadi kalau pemerintah daerah mengalami surplus, mereka biasanya akan membentuk dana cadangan, disimpan, atau dibuat investasi. Untuk dokumen sumber bisa kalian baca sendiri, pembuatan jurnal juga bisa kalian baca sendiri. Nanti pembiayaan penerimaan yang untuk silpa itu tidak ada jurnalnya karena memang tidak ada transaksi di dalam silpa. Lalu ini ada jurnal pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, jurnalnya seperti ini. Lalu penerimaan kembali pemberian pinjaman, ini jurnal untuk penerimaan piutang daerah. Lalu bagaimana dengan pembiayaan pengeluaran? Ada jurnal pembentukan dana cadangan, penyertaan modal investasi, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah. Nah, untuk pengungkapan dan penyajian pada laporan, penyajian dan laporan keuangan atas transaksi pembiayaan secara umum untuk transaksi pengeluaran kas, pertama disajikan dalam laporan realisasi anggaran pada komponen pembiayaan sesuai dengan rekeningnya, lalu nanti ada jurnal tambahannya untuk menyesuaikan terhadap berbagai akibat yang ditimbulkan masing-masing transaksi yang mengakibatkan berpengaruh terhadap saldo akun terkait laporan keuangan neraca. Kita masuk ke akuntansi aset. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap itu ada beberapa, ada tanah, peralatan, dan lain-lain. Harus yang berwujud dan memenuhi beberapa kriteria, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.
Nah, untuk jurnal pengakuannya ada 2. Kalau untuk SKPD akan membuat jurnal di mana pengakuan belanja modal itu, jurnalnya belanja modal tanah di debit, hutang dari BUD di kredit. Sementara dari BUD akan membuat jurnal belanja modal tanah di debit, kas di kas daerah di kredit. Kalau ini jurnal standar pada saat suatu pengakuan aset tetap ada di neraca. Ini pengukuran aset tetap. Lalu kita masuk ke sistem akuntansi kewajiban. Untuk kewajiban, pengakuannya diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah ini memerlukan pinjaman, mereka akan bisa meminjam di sektor lain di perbankan. Pengukurannya, kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan di dalam laporan keuangan, kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini kewajiban dikategorikan sebagai di dalam waktu ada kewajiban jangka pendek dan ada kewajiban jangka panjang. Kalau kewajiban jangka pendek itu ada utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, utang belanja, utang jangka pendek lainnya. Kalau jangka panjangnya itu ada utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. Nah, untuk sistem yang terkait ada sistem perolehan saat terjadinya kewajiban, sistem pembayaran kewajiban, ada sistem reklasifikasi kewajibannya, restrukturisasi, dan penghapusan kewajiban. Hanya saja yang sedang kita bahas adalah sistem perolehan kewajiban oleh PPKD-nya. Sistem perolehan kewajiban oleh PPKD terkait utang jangka panjang dalam negeri perbankan, untuk pengakuannya, utang diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas. Jadi, kita baru mengakui adanya utang ketika kita sudah menerima kasnya yang dikasih oleh banknya. Yang kedua, pengukurannya sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan ke kas daerah. Penyajian dan pengungkapannya, utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, dan rincian utang perbankan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan berdasarkan pemberi pinjaman. Ini beberapa pihak yang terkait, ada kepala PPKD-nya, daerahnya, DPRD, gubernur, Menteri Dalam Negeri, akuntansinya, dan bendahara umum daerahnya atau BUD-nya. Untuk pencatatan akuntansinya terkait kewajiban, saat Pemda menerima nota kredit menunjukkan berarti sudah ada uang masuk di dalam kas daerah. Ada 2 jurnal yang harus kita buat, jurnal untuk laporan operasi dan jurnal untuk laporan realisasi anggaran. Saat jurnal untuk laporan operasi, kas di kas daerah kita debit, utang dalam negeri sektor perbankan di kredit. Sementara untuk jurnal laporan realisasi anggaran, uraiannya, jurnal perubahan salnya kita debit, dan pinjaman dalam negerinya kita kredit. Sistem pengendalian internal, nanti bisa kalian baca sendiri. Kita masuk ke akuntansi ekuitas. Akuntansi ekuitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan ekuitas dana sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Klasifikasi ekuitas itu sangat beragam bergantung pada basis akuntansi yang digunakan. Lalu ekuitas dana ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ekuitas dana lancar. Ada silpa, ada cadangan piutang, ada cadangan persediaan, lalu dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas untuk dana investasi, dana cadangan. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas dana. Laporan tersebut dapat dipersamakan dengan laporan perubahan ekuitas dana dalam akuntansi pemerintahan. Nah, ini contoh laporan perubahan ekuitas. Ya, demikian materi kita hari ini mengenai laporan keuangan daerah. Karena materi cukup banyak,
dan waktu kita terbatas. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.